Hello, welcome to Drama Tata Channel. Drama, Dracin, dan Drakor. Kali ini kita akan review Dracin Back from the Brink. Review episode 11 sampai episode 40. Happy ending. Episode 1 sampai 10 dapat dilihat di video sebelumnya. Please like and subscribe. Bai Xiaosang memberikan energi kegelapan pada Yan Hui sehingga dia dapat mengambil tanduk naga milik Tian Yao. Yan Hui memberikan tanduk naga pada Tian Yao sehingga kekuatannya meningkat dan mereka dapat lari dari serangan Sui. Tian Yao dan Yan Hui tidak sadarkan diri. Tian Yao sadar terlebih dahulu dan khawatir akan alam spiritual Yan Hui yang berbeda dari biasanya. Energi gelap dari Bai Xiaosang membuat emosi Yan Hui tidak stabil hingga dia menggigit Tian Yao. Tian Yao berhasil menenangkan Yan Hui dengan memeluknya dan menutup matanya. Namun ini hanya bertahan sebentar saja. Emosi Yan Hui tidak stabil. Setelah dia marah lalu tiba-tiba berubah menjadi sedih. Tian Yao mengeluarkan api naga dan menenangkan Yan Hui. Yan Hui akhirnya mengakui bahwa emosinya tidak stabil karena menerima energi gelap dari Bai Xiaosang. Bai Xiaosang membela Yan Hui yang melakukannya hanya karena ingin menolong Tian Yao. Tian Yao meminta maaf dan berjanji akan menyembuhkan Yan Hui dengan mengambil gigi naga berwujud pedang. Saat Tian Yao pergi, emosi Yan Hui semakin parah dan selalu ingin melampiaskan kemarahannya dengan menggigit Bai Xiaosang. Kakak pertamanya datang dan ingin mengajak Yan Hui pulang ke Gunung Bintang. Bai Xiaosang melaporkan hal ini kepada Tian Yao dan membuatnya cemburu. Bai Xiaosang juga melaporkan pada Tian Yao bahwa emosi Yan Hui semakin parah. Tian Yao berjuang keras mencabut pedang naga miliknya agar dapat menyembuhkan Yan Hui. Bai Xiaosang ingin membuat kakak pertama Yan Hui tersesat dan membuangnya ke hutan kabut. Namun Yan Hui dan Bai Xiaosang ikut tersesat ke dalam hutan tersebut. Bai Xiaosang masuk ke dalam hipnotis penguasa kegelapan yang membawanya pada ingatan masa kecilnya saat ibunya membawanya ke tengah hutan. Bai Xiaosang hampir terjerat dalam ingatan masa kecilnya saat ditinggalkan oleh ibunya di tengah hutan. Lalu Yan Hui menemukan Bai Xiaosang dan sekuat tenaga melepaskannya dari jeratan. Bai Xiaosang tersadar dan melihat Yan Hui di hadapannya. Bai Xiaosang yang selama ini merasa dirinya anak yang dibuang dan tidak diinginkan, namun Yan Hui menemukannya dan menolongnya. Seketika itu juga Bai Xiaosang jatuh cinta pada Yan Hui. Bai Xiaosang dan Yan Hui tidak bisa melawan penguasa kegelapan Fu Yin. Lalu Tian Yao datang membawa pedang naga dan berhasil mengusir Fu Yin. Dengan pedang naga, Tian Yao menghilangkan energi gelap yang ada di dalam tubuh Yan Hui. Lalu Tian Yao pingsan karena kehabisan energi. Untuk pertama kalinya Bai Xiaosang merasa cemburu pada Tian Yao. Tian Yao ingin pergi lagi ke lembah naga untuk mencabut pedangnya kembali. Lalu Tian Yao mengajak Yan Hui pergi bersamanya. Saat kecil Yan Hui pernah ke lembah naga dan hampir dimakan siluman. Lalu guru Ling Xiao menolongnya. Tanpa sadar Yan Hui kecil dapat mengeluarkan api dan membakar pohon jiwa hingga melepaskan jiwa Tian Yao yang disegel di pohon jiwa. Mereka menyadari bahwa Yan Hui kecillah yang pertama kali melepaskan jiwa Tian Yao dari belenggu hingga Tian Yao dapat hidup setelah disegel Sui. Tian Yao terkejut saat terbangun melihat Yan Hui sedang menjaganya agar dia tidak merasa kesakitan saat bulan purnama tiba tadi malam.
Yan Hui dalam hatinya mencintai Tian Yao dan diam-diam merawat luka di tangannya. Para peri kecil di lembah naga melarang Tian Yao untuk jatuh cinta lagi. Karena saat dulu Tian Yao jatuh cinta, Su Ying membunuh semua peri dan menyakiti Tian Yao. Tian Yao mengatakan pada para peri bahwa dia tidak mencintai Yan Hui. Yan Hui sedih dan patah hati. Lalu Bai Shousheng datang menghiburnya. Namun Tian Yao curiga pada Bai Shousheng. Tapi Yan Hui membela Bai Shousheng. Bai Shousheng marah saat Yan Hui mengatakan Tian Yao tidak mencintainya. Bai Shousheng mengatakan dia mencintai Yan Hui karena telah menemukannya di hutan kabut. Tapi Yan Hui hanya menganggap Bai Shousheng sebagai saudara. Yan Hui ingin mempersiapkan pertunjukan untuk Tian Yao. Bai Shousheng tidak bisa melepaskan pandangannya dari Yan Hui. Tian Yao cemburu melihat mereka berdua. Yan Hui mengatakan dia mencintai Tian Yao. Namun Tian Yao merasa bersalah pada para peri yang takut bila dia jatuh cinta maka malapetaka akan kembali menimpa lembah naga. Tian Yao diam-diam memberikan bintang spiritual miliknya kepada Yan Hui dengan mantra pengganti nyawa. Setelah Tian Yao bertekad untuk melindungi Yan Hui dan seluruh penghuni lembah naga, tiba-tiba pedang naga datang menghampirinya. Su Ying datang ke lembah naga dan membunuh peri Yuyun kecil serta menyandera semua peri. Bila Tian Yao tidak menyerahkan sisik pelindung hati naga, maka semua peri akan mati. Tian Yao menusuk Yan Hui dan mengambil sisik pelindung hati naga dari tubuh Yan Hui. Tian Yao meninggalkan Yan Hui dan pergi menolong para peri kecil. Bai Shousheng memohon pada penguasa kegelapan Fu Yin untuk menolong Yan Hui. Fu Yin memberikan energi gelap dan menjadikan Yan Hui pengikutnya. Tian Yao menjadi kuat setelah sisik pelindung hati naga kembali ke tubuhnya dan dapat membunuh Su Ying serta membebaskan para peri. Tian Yao khawatir akan kondisi Yan Hui dan berusaha menjelaskan situasinya. Namun Yan Hui ketakutan saat melihat Tian Yao dan meminta Bai Shousheng sebagai sahabatnya jangan meninggalkannya bersama Tian Yao. Yan Hui dan Bai Shousheng bekerja sama dengan Pangeran Rubah untuk menyeberang Sungai Hitam ke kota Qingyu mencari puisi kegelapan agar Yan Hui dapat lepas dari pengaruh energi gelap Fu Yin. Namun mereka bertiga terseret masuk arus Sungai Hitam. Tian Yao menyelamatkan Yan Hui, namun Yan Hui takut pada Tian Yao yang dulu pernah menikam hatinya dan mengambil darahnya. Lalu untuk kedua kali yang menikam hatinya lagi untuk mengambil sisi pelindung hati di tubuhnya. Yan Hui meminta Tian Yao pergi darinya. Pangeran Rubah mengira Yan Hui dan Bai Shousheng adalah pasangan dari Sekte Xuan dan siluman yang serasi. Awalnya Yan Hui tidak percaya pada Pangeran Rubah. Namun Bai Shousheng mengatakan pada Yan Hui, bila pergi bersama pangeran dapat lebih mudah mengambil benda yang mereka incar. Di malam hari tiba-tiba Tian Yao menyelimuti Yan Hui dengan jubahnya. Namun Bai Shousheng tidak senang dan menggantinya. Bai Shousheng menyelimuti Yan Hui dengan jubahnya. Pagi harinya Pangeran Rubah kagum akan perhatian dan kasih sayang Bai Shousheng kepada Yan Hui. Yan Hui tidak ingin Tian Yao mengikuti perjalanan mereka ke Qingyu. Pangeran Rubah mendatangi Tian Yao dan memintanya agar pergi dan tidak mengikuti Yan Hui lagi, karena Bai Shousheng dan Yan Hui adalah pasangan yang saling mencintai. Tian Yao mengatakan Yan Hui dan Bai Shousheng bukanlah pasangan. Pasukan Qingyu tunduk dan memberi hormat pada Tian Yao. Namun, setiap kali Tian Yao melewatinya, maka Yan Hui langsung bersembunyi di balik Bai Shousheng. Hanya pasangan yang bisa mengambil puisi kegelapan. Bai Shousheng meminta Yan Hui menjadi pasangannya karena dia mencintai Yan Hui. Namun Yan Hui mengatakan mereka tidak harus menjadi pasangan, cukup saling memahami satu sama lain saja.
Yan Hui senang saat Bai Shousheng memahami apa yang paling berharga bagi Yan Hui, yaitu nyawanya. Tian Yao diam-diam melihat mereka berdua saling berusaha memahami satu sama lain. Bai Shousheng sangat senang melihat Yan Hui berusaha keras menghafal semua hal yang dia sukai. Yan Hui mengatakan mereka adalah pasangan sejati. Pertanyaan pertama Yan Buho dapat dijawab oleh Yan Hui, namun pertanyaan kedua tidak bisa. Mereka gagal mendapatkan puisi kegelapan. Yan Hui dan Bai Shousheng berusaha menjadi pasangan. Tian Yao diam-diam memberi saran pada Bai Shousheng untuk mengajak Yan Hui ke pasar dan mengajaknya makan kesukaannya. Namun cara ini tidak berhasil. Tian Yao menceritakan pada Bai Shousheng bahwa dulu Yan Hui senang saat melihatnya sedang mandi. Bai Shousheng tidak percaya pada cerita ini, namun dia akan mencobanya untuk membuat Yan Hui senang padanya. Bai Shousheng mengajak Yan Hui ke pemandian dan memintanya menutup mata. Saat Yan Hui membuka mata dan melihat Bai Shousheng tidak menggunakan pakaian, lalu Yan Hui menendangnya. Saran dari Tian Yao gagal lagi. Mereka bertiga masuk ke pembatas lagi dan bertemu Yan Buho. Tian Yao dan Yan Hui lulus ujian, namun Bai Shousheng tidak lulus. Ujian berikutnya, Tian Yao melihat Yan Hui berubah menjadi jahat dan menusuk jantungnya. Namun Tian Yao tidak membalasnya dan mencium Yan Hui. Ujian berikutnya, Yan Hui melihat Tian Yao menjadi jahat dan membunuh semua orang. Namun Yan Hui percaya itu bukan Tian Yao dan dia memeluknya. Agar dapat mempelajari puisi kegelapan, Yan Buho meminta Yan Hui dan Tian Yao mempelajarinya bersama sebagai sepasang suami istri. Tian Yao sangat bahagia menikah dengan Yan Hui dan menuliskan surat pernikahan mereka dengan tinta keabadian. Pernikahan yang megah dilakukan di kerajaan Qing Kui. Fu Yin mengendalikan Yan Hui agar melukai Tian Yao. Namun akhirnya Bai Shousheng berhasil membalikan keadaan hingga mereka berdua selamat. Yan Hui tidak tahu bahwa sejak dia menyatakan cinta pada Tian Yao, kemudian Tian Yao memberikan mantra penukar jiwa. Bila Yan Hui mati, maka jiwa Tian Yao akan menggantikannya sehingga Yan Hui bisa tetap hidup. Tian Yao mengatakan karena Yan Hui adalah istrinya dan telah memiliki sisik hati pelindung naga, maka Tian Yao mengajari Yan Hui ilmu naga. Saat Tian Yao dan Yan Hui mencoba mengambil urat naga, datanglah Su Ying menyerang hingga Tian Yao masuk ke dalam kawah emas dan Yan Hui ditangkap. Yan Hui ditangkap dan mendapat hukuman petir pencabut nyawa. Saat Yan Hui hampir mati, jiwa Tian Yao datang menyelamatkan Yan Hui. Tian Yao menukar jiwanya dengan jiwa Yan Hui, sehingga Yan Hui dapat tetap hidup, namun jiwa Tian Yao menghilang. Yan Hui marah dan ingin merubah keadaan. Dia masuk ke Sungai Hitam mendalami puisi kegelapan dan berhasil memanggil dan menyerap energi gelap. Yan Hui menemukan Tian Yao dan memasukkan urat naga ke tubuhnya. Lalu Tian Yao berubah wujud menjadi telur naga. Yan Hui pergi ke Gunung Bintang untuk mengumpulkan jiwa Tian Yao yang tersebar dan masuk ke dalam telur naga. Yan Hui menjaga telur naga dan dengan hati-hati hingga akhirnya tiba saatnya telur itu menetas dan berubah menjadi manusia. Namun Tian Yao yang telah terlahir kembali memiliki sifat seperti anak kecil. Yan Hui membawa Tian Yao ke desa Tunglut agar ingatan Tian Yao kembali. Guru Ling Xiao mengajari Tian Yao cara melatih energi spiritualnya. Ketika Yan Hui dalam bahaya, tanpa sadar Tian Yao mampu mengeluarkan kekuatannya dan mengeluarkan naga api untuk melindungi Yan Hui. Yan Hui dan Tian Yao bersama melawan Fu Yin. Ingatan Tian Yao telah kembali seperti sedia kala. Tian Yao bertaruh siang dan malam melawan Fu Yin. Namun kekuatan naga tidak dapat maksimal bila tidak punya sisi pelindung hati, hingga membuat Tian Yao terluka parah.
Fu Ying membuat semua orang tertelan energi gelap dan menjadi batu. Yan Hui berhasil menggunakan sisik pelindung hati dan menggabungkannya dengan energi gelap hingga dia dapat memusnahkan Fu Ying. Jiwa dan kekuatan Yan Hui tersebar hingga semua orang dapat bebas dari energi gelap. Setelah jiwa Yan Hui menghilang, rambut Tian Yao berubah menjadi putih karena sedih. Setelah mencari Yan Hui selama bertahun-tahun, akhirnya Tian Yao menemukan Yan Hui. Yan Hui membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan jiwanya yang tersebar untuk membebaskan semua orang. Mereka akhirnya hidup bahagia bersama. Thanks for watching, have a nice day, see you later, sampai jumpa di review berikutnya. Kalau ada drakor atau dacin yang ingin direview bisa tulis di kolom komentar. Bye-bye!